Konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Misalnya kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Jadi, fungsi konjungsi adalah sebagai penghubung antar kata, antar klausa, atau antar kalimat dengan tujuan agar susunan kata atau kalimat tersebut memiliki koherensi atau keterkaitan. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi dibagi ke dalam 5 kelompok sesuai dengan fungsinya, yakni konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya kelima konjungsi di atas merupakan pemekaran dari 3 kelompok fungsi konjungsi, yakni konjungsi intrakalimat, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Kemudian konjungsi intrakalimat dimekarkan sesuai fungsinya menjadi koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Baiklah, berikut ini penjabaran tentang kelima macam konjungsi tersebut. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa yang berkedudukan setara. Biasanya, konjungsi koordinatif ini menghasilkan kalimat majemuk setara. Yang termasuk konjungsi koordinatif ialah dan, atau, tetapi, melainkan, dari, serta, padahal, sedangkan, dan lain-lain. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah, sejak kecil saya gemar sekali menulis novel dan cerita-cerita pendek tentang kehidupan. Nuria sedang belajar matematika, sedangkan Putri belajar bahasa Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Biasanya, konjungsi subordinatif ini menghasilkan kalimat majemuk bertingkat. Konjungsi subordinatif dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya adalah konjungsi subordinatif syarat. Kata penghubung yang digunakan antara lain adalah kalau, jika, jikalau, bila, apabila, dan sebagainya. Yang kedua, konjungsi subordinat pengandaian. Kata penghubung yang digunakan di antaranya andai, seandainya, umpama, seumpama, dan sebagainya. Yang ketiga, konjungsi subordinat waktu. Kata penghubung yang biasa digunakan antara lain sejak, semenjak, sewaktu, sedari, dan sebagainya. Yang keempat adalah konjungsi subordinat pembandingan. Kata penghubung yang digunakan biasanya
seakan-akan, seolah-olah, seperti, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah konjungsi subordinat alat. Kata penghubung yang digunakan antara lain dengan, tanpa, dan sebagainya. Selanjutnya konjungsi subordinat sebab akibat. Kata penghubung yang digunakan antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karenanya, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, konjungsi subordinat hasil. Kata penghubungnya antara lain sehingga, sampai. Yang kedelapan, konjungsi subordinat konsesif. Kata penghubungnya antara lain sekalipun, biarpun, kendatipun, sungguh pun, dan lain-lain. Lalu konjungsi subordinat atribut. Kata penghubungnya adalah yang. Yang ke-10 adalah konjungsi subordinat komplementasi. Kata penghubungnya adalah bahwa. Kemudian konjungsi subordinat perbandingan. Kata penghubung yang digunakan, misalnya sama dengan, lebih dari, dan sebagainya. Yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frase, atau klausa di mana kedua unsurnya memiliki fungsi sintaksis yang sama. Dan yang termasuk ke dalam konjungsi korelatif antara lain tidak hanya, tetapi juga. Tidak hanya, bahkan. Jangankan, pun. Bukannya, melainkan, dan sebagainya. Contoh penerapannya dalam kalimat adalah, anak ini tidak hanya pandai mengaji, tetapi juga pandai mata pelajaran umum di sekolahnya. Jangankan hanya harta, nyawa pun pasti dipertaruhkan oleh seorang ibu untuk anak-anaknya, dan sebagainya. Berikutnya konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau lebih. Untuk konjungsi ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar kalimat saja, tetapi dia juga berguna untuk memberikan makna terhadap kalimat sebelumnya, untuk melanjutkan ke kalimat selanjutnya dengan tujuan agar lebih runtut. Yang termasuk konjungsi antar kalimat antara lain adalah oleh karena itu, oleh sebab itu, akan tetapi, lagi pula, meskipun demikian, sekalipun demikian, biarpun begitu, dan sebagainya. Yang kelima adalah konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan paragraf dengan paragraf. Pada dasarnya, konjungsi ini bertujuan sama,
dengan konjungsi-konjungsi yang lain, yakni sebagai penghubung. Akan tetapi, sesuai dengan namanya, konjungsi jenis ini gunanya adalah untuk mengawali suatu paragraf untuk dihubungkan dengan paragraf sebelumnya. Yang termasuk konjungsi antar paragraf antara lain adalah di samping itu, demikian juga, sebaliknya, oleh karena itu, untuk itulah, pada intinya, kemudian, sementara itu, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah dalam penerapannya tentunya harus disesuaikan dengan fungsinya masing-masing.